Puji nama Tuhan, Shalom. Ya, sekali lagi Bapak Ibu kurang keras, Shalom. Ya, di pagi yang luar biasa ini kita kembali bersama-sama bersyukur untuk sebentar kembali kita akan bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita yang sudah hadir di pagi hari ini, kita mau memberikan waktu yang terbaik, kita mau fokus, kita mau pusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk memuji dan meninggikan namanya. Kita mau bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami kembali mengucapkan syukur karena Tuhan yang selalu baik dalam hidup kami, yang selalu ada, yang tiada pernah meninggalkan kami sedikit pun. Di pagi hari ini Tuhan, kami kembali bersama-sama datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh hadir di dalam ibadah raya di pagi hari ini. Untuk kami memuji dan meninggikan nama-Mu, Imam besar yang maha agung yang memiliki hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah yang ada di pagi hari ini, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu menjamah, bahkan melanda setiap kami di pagi hari ini. Dan ketika kami boleh menaikkan pujian di hadapan Tuhan, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memimpin di pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucapkan syukur kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau bersama-sama menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku pandang kemuliaan-Mu. Seluruh hidupku
sebab Engkau Raja mulia dan luhur. Oh, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu, maka jiwaku memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu yang layak kami sembah. Yesus Kristus Tuhan. Sebab Kau yang layak kami tinggikan di pagi hari ini, Tuhan. Yes, Raja di atas segala raja yang layak menerima setiap pujian kami. Bersyukur buat kehadiran-Mu, bersyukur buat lawakan-Mu Tuhan. Angkat suara-Mu, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami, Allah yang setia, yang tiada pernah meninggalkan sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau yang layak dengan setiap pujian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Ya Allah, Bapa, ya Sang, ya Allah. Yes Tuhan, kami membawa setiap pujian yang terbaik di hadapan-Mu pagi hari ini. Sebab Kau yang layak terima pujian, hanya Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tiada pernah meninggalkan kami sedetik pun. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau terus percayakan setiap aspek seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau terus belajar untuk tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, kami tetap percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang terus menopang. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya mampu berkata terima kasih. Kami hanya mau bisa belajar untuk bersyukur. Karena apapun yang terjadi Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam segala perkara.
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu bisa berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mungkin sebelum kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan, kita bisa memberikan jabat tangan yang terbaik untuk kanan kiri kita. Katakan, yuk kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kau sungguh Engkau bersamaku. Katakan, beribu rebah di diriku. Beribu rebah di diriku. Berlaksan di sisi kananku. Engkau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari bersama-sama lebih lagi untuk memuji Tuhan dengan nasihat. Haleluya. Meskipun musuh di depanku rintangan, amin. Kau sungguh Engkau bersamaku. Mari katakan, beribu rebah di diriku. Beribu rebah di diriku. Berlaksan di sisi kanan. Kau janji Engkau bersamaku. Amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Oh, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat, amin, perlindunganku. Kaulah Allah sumber. Sekali lagi. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan itu digambarkan seperti seekor burung Raja Wali. Ya, di mana seekor burung ini adalah burung yang luar biasa. Kalau burung-burung yang lain ketika menghadapi ada badai, hujan,
burung-burung yang lain ini apa? Menjauh. Tapi seekor Raja Wali ini adalah burung yang luar biasa. Ketika menghadapi badai, hujan, petir, burung Raja Wali ini apa? Semakin melambung tinggi di atas awan. Ya, tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut. Nah, demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan. Kalau kita punya masalah, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Karena kita punya Tuhan yang hebat, amin. Yuk kita bersama-sama, kita terbang bersama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru, bukan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan sebab firman-Mu, dan ku menopang bukan aman dalam-Mu Tuhan. Lagi bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan dengan dahsyat. Firman-Mu Tuhan, katakan janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru, bukan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan terbang tinggi di awan, katakan bersama-Mu. Amin. Sebab firman-Mu bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu, rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh telah membebaskan-Mu, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari sekali lagi bersama-sama. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bersama-sama yuk. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Amin. Bukan aman dalam-Mu Tuhan.
tangannya saudara. Bapak Ibu boleh duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau selalu berkata terima kasih untuk Tuhan yang baik. Kami tahu Tuhan, hidup yang Kau berikan untuk kami adalah suatu kesempatan. Anugerah yang datangnya daripada Tuhan, yang tidak bisa kami dapatkan dari dunia ini Tuhan. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, meskipun dalam hidup kami banyak pergumulan, kadang banyak hal-hal yang tidak kami pahami, tidak kami mengerti, tapi kami mau terus belajar untuk menjadi pribadi yang selalu setia. Ajarkan untuk kami Tuhan, untuk kami boleh selalu taat, setia dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Katakan sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari dari awal, ada saat yang ku alami, ada saatnya yang ku alami tak seperti yang ku ingini, yang ku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Mari bersama-sama berdiri, kita mau katakan sampai akhir. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur
sampai ku menutup mata. Ini hidup kami Tuhan. Ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba yang setia sampai akhir. Di hidupku bukan tetap menyembahmu, menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Katakan, sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang. Sekali lagi, katakan lebih lagi, sampai akhir hidupku. Saya serahkan kepada Pak Ari. Di hidupku menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata. Menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia sampai akhir hidupku. Bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup, sampai ku menutup mata. Bukan tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Inilah yang menjadi kerinduan hidup kami sepanjang kami ada di tempat ini, sepanjang kami ada di dalam dunia. Kami ingin melayani Tuhan sampai pada akhirnya, sampai kami menutup mata dan Tuhan mendapati kami setia dan berkenan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami sungguh mau mendengar
suara kebenaran perkataan firman Tuhan yang Tuhan hendak berikan kepada kami. Tuhan, tolong beri kami anugerah, beri kami pemahaman, sehingga kami menghargai setiap kesempatan yang Tuhan terus berikan bagi diri kami. Sehingga saat kami mengambil kesempatan itu dengan benar, maka murka Allah yang akan menimpa kami semuanya akan dilalukan oleh Tuhan. Terima kasih, kami siap menyambut firman-Mu dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang memberkati, mengurapi kami semuanya. Kami yakin ketika Tuhan menolong kami dengan hikmat, maka kami boleh menjadi pelaku kebenaran perkataan firman Tuhan. Kami menyambutnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar dari kitab Ester. Bagaimana Ester dari seorang yatim piatu, dia hamba, dia bisa diangkat Tuhan menjadi seorang yang luar biasa, yaitu ratu. Ya, ratunya bukan cuma seperti Miss Universe. Ya, kalau Miss Universe ini tidak mempunyai kekuasaan, tetapi Ratu Ester adalah ratu yang punya kuasa dan yang pada akhirnya dia bisa menyelamatkan bangsa Israel dari pembasmian orang-orang yang jahat. Nah, kehidupan Ester adalah kehidupan yang Tuhan katakan adalah sebuah kesempatan. Maka pagi hari ini saya melanjutkan untuk firman Tuhan, tema yang saya berikan kepada Bapak Ibu, hidup adalah kesempatan. Yuk kita katakan bersama-sama, 2, 3, hidup adalah kesempatan. Puji Tuhan. Kita akan melihat dalam surat 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 14 dan ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal 3 ayat 14 dan ayat 15, dan saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca 2 ayat ini bersama-sama dengan keras, nanti akan dipandu oleh Saudara Arif. Firman Tuhan berkata demikian, 2, 3, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 3 ini berbicara tentang zaman akhir. Ya, di situ diberi sebuah catatan bahwa suatu hari nanti dunia akan lenyap. Unsur-unsur dunia, ya orbit bumi, matahari, bintang, dan juga bumi itu akan lepas. Nah, sewaktu lepas pasti akan terjadi yang namanya kegoncangan, terjadi yang namanya hantaman-hantaman besar. Nah, secara tafsir bintang itu akan runtuh terlebih dahulu. Nah, bintang yang runtuh itu akan menghujam bumi. Kalau kita mengkaitkan dengan peristiwa ini seperti peristiwa pada zaman dahulu waktu dinosaurus itu musnah. Jadi situ ada meteor, ada benda-benda langit yang berjatuhan ke bumi. Karena kecepatannya amat sangat tinggi, maka benda-benda langit yang jatuh ke bumi itu berubah menjadi satu bentuk batu api. Nah, ketika batu api itu sampai di bumi, bumi itu akan mengalami yang namanya kehancuran. Ya, saya pernah membaca kalau batu langit misalkan katakanlah besarnya itu 40 cm, kalau jatuh di bumi menghantam bumi itu akan terjadi lubang yang besarnya mungkin bisa 500 meter. Itu hantamannya. Kedalamannya mungkin bisa 10, bisa 20 meter. Itu cuma dengan batu yang ukurannya kira-kira 40 cm.
Nah nanti secara tafsir batu-batu yang dari langit yang akan lepas dari orbit itu kita nggak tahu seberapa besar. Karena di langit itu sebenarnya adalah satu tempat yang amat sangat kotor. Ya di sana ada banyak sekali benda-benda yang mungkin terbuang, ya tidak bisa jatuh karena mereka melayang-layang di atmosfer. Tapi suatu ketika kalau sampai terjadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mereka semuanya itu akan meluncur. Nah saudara bisa bayangkan bahwa dunia suatu hari akan hancur. Tetapi sebelum dunia itu hancur, tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan sudah jelas ditulis. Ada banjir di mana-mana, ada gunung meletus, ada gempa bumi, ada perang antar bangsa. Dan hari ini Bapak Ibu, ini sudah mulai tergenapi satu persatu dengan tepat. Makanya Petrus hari itu memberikan peringatan. Kenapa Petrus bisa berbicara tentang zaman akhir yang sedemikian akurat? Karena dia mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Nah Petrus amat sangat menginginkan untuk sidang jemaat yang dilayani, termasuk kita semuanya yang mendengar perkataan firman Tuhan. Firman ini berkata, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, sambil menantikan nanti dunia ini pasti hancur, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, supaya kamu kedapatan tak bernoda di hadapannya, di hadapan Tuhan, dalam perdamaian dengan Dia. Jadi kalau seandainya kita yang sudah tahu pasti bahwa zaman akhir akan muncul peristiwa yang amat sangat mengerikan, kemudian kita santai dengan gaya hidup kita yang lama, santai dengan mungkin perilaku kita yang masih tidak smart, santai dengan apa yang mungkin kita pikirkan, mumpung kita masih bisa nikmati aja apa yang ada. Tetapi nikmat yang kita lakukan tidak seperti yang Tuhan arahkan. Nah kalau sampai kita masih mengikuti tata cara hidup dunia dan mengikuti keinginan hati kita dengan cara-cara hidup dunia, saya berani pastikan suatu hari nanti ketika kita mati, kita mungkin bisa menjadi orang yang tertolak. Nah Tuhan mengungkapkan hatinya kepada Petrus, dia amat sangat kepingin sekali kalau bisa kita semuanya ini nanti bisa kumpul di surga. Nah syaratnya jelas, kamu harus berusaha. Jadi ternyata untuk bisa kita sampai kepada surga, duduk bareng, makan bareng dengan Tuhan, kita harus punya sebuah usaha. Usaha kita dikatakan apa? Supaya hidup kita kalau bisa jangan sampai punya cacat. Bukan cacat tubuh. Kalau orang cacat tubuh seperti dikatakan oleh firman Tuhan, kalau matamu jahat, cungkil saja. Ini cacat tubuh, kamu bisa masuk surga. Kalau tanganmu mencuri, potong saja. Meskipun cacat, tetapi kamu bisa masuk surga. Tapi nanti saudara jangan mikir, wah aku ingin tas ngintip uang tak cungkil motoku, jangan gitu. Ini hanya sebagai sebuah ungkapan. Nah yang Tuhan inginkan adalah apa? Jangan sampai engkau cacat secara rohani, secara batin. Kenapa? Karena aspek batinmu ini yang akan membawa ciri hidupmu di hadapan Tuhan. Kalau sampai kita bercacat, kita gugur. Kalau kita sampai bernoda, kita gugur. Makanya di sini Petrus berkata, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dalam perdamaian dengan Dia. Nah ini yang penting. Sekarang pertanyaannya, kita semua yang hari ini masih hidup dan bisa mendengar firman Tuhan, hari ini kita ini sudah berdamai belum sama Tuhan? Ada orang-orang tertentu belum berdamai dengan Tuhan. Contohnya siapa? Orang-orang yang kecewa, orang-orang yang sakit hati. Orang kecewa, orang sakit hati itu belum berdamai dengan diri sendiri. Makanya kalau kita belum berdamai dengan diri sendiri, apa yang terjadi? Berkat Tuhan itu sulit untuk mengalir. Ya secara khusus kalau kita ini mungkin pernah kecewa dengan orang-orang tertentu, apalagi kalau dengan keluarga,
dengan ayah, dengan ibu, dengan mungkin kakak adik. Ini bahaya. Saya pernah melayani di Manado, ya, yang saya layani hamba Tuhan sudah pelayanan sekian lama, tapi ternyata hamba Tuhan ini dalam gerejanya sama sekali tidak berkembang. Hampir mendekati pelayanan 15 tahun, jemaatnya di bawah 10. Padahal hamba Tuhan ini rajinnya minta ampun. Kemudian dalam sebuah sesi, saya sampaikan tentang perkataan firman Tuhan berkaitan dengan kecewa dan sakit hati. Tiba-tiba hamba Tuhan itu mulai seperti orang berambangi gitu, merebes mili. Nah, waktu ada sesi, siapa yang ingin didoakan, dia angkat tangan. Nah, sewaktu dia angkat tangan, kemudian saya layani, tumpang tangan, kemudian saya bimbing kembali untuk terima Yesus. Ya, saudara perlu sadari meskipun hamba Tuhan belum tentu dahulu dia pernah terima Yesus, belum tentu. Nah, sewaktu saya ajak untuk dia terima Yesus, kemudian saya bimbing, yuk sekarang ngomong, Tuhan Yesus, dia ikuti, Tuhan Yesus. Sekarang dengan kesadaran penuh, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dia bisa ikuti. Kemudian saya berkata, Bapa di surga. Waktu saya membimbing dia dengan kata-kata Bapa di surga, orang ini cuma begini, nggak bisa ngomong Bapak tuh nggak bisa. Singkat cerita, karena dia tidak bisa bicara seperti itu, untuk doa terima Yesus itu saya cut. Kemudian saya konseling dulu, saya tanya, kenapa kamu kok untuk nyebut nama Bapak kok nggak bisa? Dia diem. Tak tanya lagi, kenapa kamu untuk menyebut nama Bapa di surga kok nggak bisa? Dia sambil nangis, dia cerita, saya benci kepada Bapakku. Loh, kok bisa benci? Iya, saya kalau mendengar nama Bapak, langsung ingatan saya kepada Bapakku yang ada di kampung kelahiranku. Dia bilang begitu. Terus saya korek, kenapa? Dia mulai ceritakan, dahulu waktu masih kecil, kalau ngajar itu ngeri. Ditendang, dijantor, kuamplengi, rambut dipotong. Dan suatu hari dalam keadaan bapaknya mabuk, ini tengah malam, si bapak ini pertama menghajar istrinya, anak kecil yang lagi tidur tendang juga, akhirnya bangun. Dan kebetulan si bapak ini ingat kalau si anak ini nilainya jeblok dalam sekolah. Kemudian ditanya, kenapa kamu goblok, kira-kira begitu. Nah, si anak dalam keadaan takut kan bisa jawab, nggak bisa jawab, dijantor. Nah, waktu sudah dijantor gitu, tiba-tiba bapaknya ambil gunting, cuping telinga ini dipotong, saudara. Crik, nggak banyak, kira-kira yang mungkin 1 cm. Dipotong ke atas, crik, langsung suruh apa? Makan telingamu. Wah, dengan takut dimakan. Sejak hari itu si anak ini amat sangat benci. Sakit hatinya tidak karu-karuan. Nah, orang ini tidak berdamai dengan diri sendiri. Terus seperti itu sampai pada akhirnya dia menjadi hamba Tuhan dan tidak mengalami berkat. Makanya kenapa Rasul Petrus ini berkata dalam perdamaian dengan dia. Karena kalau seseorang tidak berdamai dengan Tuhan, maka noda dan celah itu akan terus melekat. Nah, ketika seseorang itu tidak berdamai, perilakunya pasti jadi aneh. Mendengar firman Tuhan itu sulit. Kumpul dengan orang-orang pasti pilih-pilih. Dan ada satu ujung yang nggak bagus. Apa itu? Minder. Nah, ketika orang mempunyai perilaku yang semacam ini, apa yang terjadi? Bisa brutal. Ada banyak keburukan-keburukan hidup di dalam orang ini yang akan muncul. Makanya Rasul Petrus kemudian berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat.
Dia termasuk saya ini adalah orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, dahulu saya ini orang minder juga. Jangankan kok suruh ngomong di depan mimbar seperti ini. Wah, mimpi buat saya. Pertemuan dalam acara pertemuan RT untuk ketemu itu loh, untuk memperkenalkan diri. Saya ngomong gelagapan, wajah merah padam kayak udang rebus begitu, kayak rasanya diselomoti rokok gitu. Nggak karuan. Ada banyak hal yang saya dulu tidak pahami. Makanya kadang-kadang saya melihat ada seorang pembicara atau mungkin pembicara mimbar begitu bisa sedemikian mantap. Kadang jaraknya cuma setengah meter kok enggak ndredeg ya. Saya tuh kadang-kadang heran loh, kok bisa ya. Tetapi ketika saya mulai bertobat, saya mulai ungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri saya, hal-hal yang buruk. Saya mulai ambil kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Makanya kalau hari ini kita mungkin ada sesuatu yang enggak beres, Tuhan masih memberikan kepada engkau kebaikan-kebaikan. Firman ini berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kita itu sebagai kesempatan bagimu. Kesempatan untuk apa? Yang kembali meraih berkat, kembali meraih pemulihan, kembali meraih hal-hal yang baik. Secara khusus apa? Meraih yang namanya selamat. Dan Petrus menuliskan surat ini ternyata apa? Berkaitan dengan perkataannya Rasul Paulus. Rasul Paulus pun ini adalah seorang rasul yang juga sering kali didengar oleh Petrus, menyampaikan tentang apa? Zaman akhir. Makanya di sini Petrus memberikan penekanan seperti juga Paulus. Saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, kita nanti akan eksposisi dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya memberikan tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah mengambil kesempatan yang Tuhan berikan dengan hidup semakin benar di hadapannya. Ya, saya sangat mempunyai pengharapan kepada saudara, ambil yuk kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, nanti kita bisa melihat apa kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kita akan lihat dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9, judul perikopnya adalah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Saya bacakan ayat genap, ayat 6, Bapak Ibu nanti ayat ganjil dipandu oleh Saudari Rosa, dan ayat 9 kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya bersama-sama. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Amin. Ya, cerita ini merupakan sebuah gambaran bahwa di hadapan Tuhan suatu hari kalau kita tidak menghasilkan sesuatu yang baik, ya, berbuah seperti pohon yang tidak menghasilkan buah, satu titik tertentu nanti pohon itu ditebang. Kenapa ditebang? Percuma. Kalau orang Jawa bilang ngebak-ngebak inggon. Ya, coba saudara punya pohon atau tanaman, tidak berbuah, meranggas, dipandang tidak enak. Mungkin kadang-kadang berpikir, oh sudah besar, eman-eman, tapi tidak menghasilkan sesuatu. Nah, tebang aja.
Nah, firman ini mengingatkan kepada kita. Makanya Yesus ini memakai sebuah perumpamaan supaya apa? Pendengar itu bisa paham. Dikatakan sekali lagi, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Pohon ara itu gambaran kita sebagai manusia. Kebun anggur itu adalah kebunnya Allah. Ya, dunia ini termasuk kebunnya Tuhan. Kita ditempatkan oleh Tuhan di dunia, itu ada di tempat yang baik, ada di tempat yang sembarangan. Kalau cerita tentang pohon ara adalah pohon yang tumbuhnya di mana-mana, di pinggir jalan secara khusus. Nah, tetapi pohon ara yang beruntung ini diadopsi, ditanam di kebun anggur yang spesial, yang khusus. Nah, suatu ketika Tuhan itu datang untuk mencari buah pada pohon itu. Firman ini berkata, tetapi ia tidak menemukannya. Kalau dalam Injil Matius diceritakan, suatu hari Tuhan melihat pohon ara, Tuhan ingin makan, ternyata pohon ini hanya rimbun daunnya, hijau lebat, tapi tidak ada buahnya. Tuhan menghampiri dan ternyata tidak berbuah. Tuhan marah, terkutuklah engkau. Detik itu juga pohon itu kering dan mati. Murid-murid bertanya, Tuhan, kenapa engkau kutuki? Nah, dalam perikop Lukas pasal 13 ayat 6-9, ayat sebelumnya berbicara tentang apa? Bicara tentang kematian. Jadi dalam ayat-ayat itu diceritakan bahwa ada orang yang hidupnya sial, kemudian mati. Ada yang mati karena dibantai, ada yang mati karena kerubuhan menara. Nah, orang-orang berpikir kalau ada semacam kematian dalam bentuk tanda kutip sebuah kecelakaan, orang-orang berpikir wah hidupnya pasti durhaka. Tuhan berkata, oh tidak seperti itu. Masalah mati itu bisa bagaimana modelnya itu bebas. Tetapi Tuhan memberikan pesan, kalau kamu tidak bertobat, kamu pun akan juga mengalami kematian seperti itu. Sesudah itu muncullah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Makanya dalam ayat 7 kemudian dikatakan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Pengurus kebun anggur itu siapa? Yesus. Jadi Allah Bapa itu pemilik, pengurus kebun anggur itu Yesus. Kemudian dalam firman ini dikatakan apa? Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Jadi dalam ayat ini Tuhan mau berkata, Tuhan itu punya kepentingan kepada kita semuanya. Tuhan punya kepentingan kepada saya, Tuhan punya kepentingan kepada Bapak Ibu. Nah, kalau Tuhan punya kepentingan dan ternyata kita tidak bisa menjawab kebutuhan Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma yang tadi saya istilahkan ngebak-baki? Yuk sekarang kita sama-sama evaluasi. Dalam hidup saudara pernah enggak saudara ditebang oleh Tuhan? Kalau saya sudah ditebang. Di usia 35 tahun saya dihabisi Tuhan. Kenapa? Saya ini Kristen sejak lahir. Seringkali saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nama lahir saya langsung pakai nama Paulus. Jadi nama Paulus itu bukan nama baptis. Ya, sesudah saya lahir nama saya Paulus, sesudah dibaptis saya pakai nama Paulus. Tapi kalau saudara lihat hidup saya dahulu, Kristen, tapi tidak menghasilkan buah apapun yang baik di hadapan Tuhan. Saya merasanya baik, merasanya. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang baik. Di usia 35 tahun itu,
saya ditangkap Tuhan, ya kalau hari itu Tuhan tidak tolong hidup saya, mungkin saya hari ini sudah mati atau mungkin saya di rumah sakit jiwa. Dah itu tok pilihannya. Kenapa? Karena Tuhan berkata percuma ia hidup di tanah ini. Nah, kalau saudara hari ini punya persoalan yang pelik, saudara punya hal-hal yang kadang tidak masuk akal, bentuknya apapun. Ya karena apa? Persoalan kita kan beda-beda. Kalau saya hari itu diizinkan oleh Tuhan kerasukan 6 bulan, sembuh hampir 3 tahun. Saudara mungkin hari ini dihantam oleh Tuhan dalam bentuk apa? Ekonomimu, kesehatanmu, apapun bentuknya. Saya mau katakan itu adalah sebuah ancaman. Tapi puji Tuhan, ada satu pribadi yang amat sangat baik, yaitu siapa? Pengurus kebun anggur, Yesus Kristus Tuhan. Ketika Allah Bapa di surga mengambil sebuah keputusan yang tegas, tebang, karena pohon ini percuma. Dalam ayat 8 berkata, jawab orang itu, jawab Yesus, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin, mudah-mudahan tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, saya ketika mengalami penebangan, mengalami ancaman dari Tuhan, saya ambil kesempatan itu. Saya benar-benar takut kepada Tuhan, saya serahkan hidup, saya melayani Tuhan sampai hari ini. Kenapa? Saya ingin berbuah di hadapan Tuhan. Hari ini saudara pun mendapatkan kesempatan yang sama. Ya nanti kita akan bisa melihat dalam poin-poin. Kalau hidup adalah kesempatan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, hidup harus berbuah. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Hidup harus berbuah. Jadi kalau saudara dan saya diberi kesempatan hari ini kita bisa nafas, ini kesempatan. Kita bisa nyanyi seperti tadi, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Oh, ini kesempatan. Kadang ada orang yang tidak diberi kesempatan oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu, tepatnya mungkin tanggal 6, ada seorang teman, ya ini juga jemaat yang sering saya layani di Semarang. Badannya sehat, tubuhnya bagus, tidak gemuk, tingginya mungkin dengan saya hampir lebih tinggi dia sedikit. Kalau timbangannya mungkin palinglah di bawah 70 kilo untuk ukuran tinggi tubuh sekitar 170 sekian. Mungkin hanya 67, 70 kilo mungkin. Sehat, wajahnya seger. Tidak ada kantong matanya gitu, nggak ada, seger, ganteng. Ulang tahun di tanggal 6. Ucapannya apa? Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya dalam Tuhan. Dari pagi sampai sore dia masih membalasi ucapan ulang tahun itu dengan WA. Jam 4 pun dia masih upload tulisan-tulisan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekitar jam 6, setengah 7 sore dia lagi duduk di ruang tamu bersama keluarga. Lagi duduk, tahu-tahu gini, bruk, langsung mati. Coba bayangkan, istrinya masih umur 46 atau 47 tahun. Saya dikabari kira-kira jam 9 malam oleh kakak iparnya sambil nangis-nangis, Pak Arif,
Si A meninggal. Loh, kok bisa? Gak tahu. Kena serangan jantung. Saudara mungkin hari ini sakit, hari ini mungkin punya masalah yang rumit, tapi masih hidup. Amin. Ini kesempatan. Nah, waktu kita diberi kesempatan oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Harus berbuah, sudah itu jawabannya. Makanya di sini saya tuliskan, Tuhan punya kepentingan atas diri kita, dan Dia ingin agar kesempatan hidup yang Tuhan berikan dipergunakan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Ya, meskipun pada kenyataannya sesuai dengan yang tertulis, jarang yang menghasilkan buah, apalagi buah yang baik. Sehingga perlu diingatkan bahwa akan ada penebangan bagi yang tidak berbuah. Anda tetap nekat tidak mau berbuah, ya berjaga-jagalah, saya tuliskan waspadalah. Dalam tanda kurung, penebangan itu adalah ancaman. Jadi kalau hari ini hidupmu mulai merasa ada sesuatu yang gak enak, dalam tanda kutip ada ancaman. Ancaman itu dalam bentuk bagaimana? Takut, cemas, gelisah, tidak bisa tidur, pikirannya macam-macam. Pokoknya peristiwa-peristiwa pikiran dan hati, kalau sampai itu mulai muncul dalam hidupmu, itu dalam tanda kutip itu ancaman. Nah, waktu seseorang terancam terus harus bagaimana? Ini perkataan pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 67 dan ayat 71. Kita perhatikan, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Ini perkataannya Daud pemazmur. Loh, Daud itu kan hidupnya sudah hebat. Hidupnya Daud itu luar biasa. Tapi kenapa ada penindasan? Kenapa ada ancaman dalam hidupnya? Karena di hadapan Tuhan standar orang satu dengan yang lain itu beda. Di hadapan Tuhan saya punya standar, Pak David punya standar, Ibu Rini punya standar, Rosa punya standar. Saya nggak bisa menyamakan, oh Rosa kamu harus seperti aku, nggak bisa. Ibu Rini harus seperti saya, nggak bisa. Pak David harus seperti saya, nggak bisa. Makanya kita tidak boleh menuntut orang lain. Tetapi ada sebuah tuntutan yang pasti Tuhan berikan kepada masing-masing pribadi untuk apa? Memenuhi standar itu. Ketika hari itu Daud tidak memenuhi standar yang Tuhan inginkan, apa yang terjadi? Muncul masalah. Dan ternyata Daud ini pernah melenceng. Salah satunya melenceng dengan seorang wanita namanya Batseba. Ketika dia melenceng, perbuatannya mulai jahat. Kenapa? Dia merancangkan perbuatan yang keji di hadapan Tuhan, membunuh suami Batseba bernama Uria. Makanya dalam peristiwa ketika Batseba sudah diangkat jadi istrinya Daud, firman Tuhan mengatakannya apa? Bukan Batseba istri Daud, tapi ditulisnya apa? Maka istri Uria. Dikatakannya seperti itu. Kenapa? Oh, ini untuk mengingatkan tentang kejahatannya. Daud tertindas. Di sini dikatakan sebelum aku tertindas aku menyimpang. Sesudah dia sadar dia berkata, tetapi sekarang aku berpegang pada janji Tuhan. Mulai berbuah. Sama dalam diri saya dahulu ketika saya belum bertobat, wah nyimpangnya macam-macam. Narkoba,
judi, mabuk, itu jadi makanan sehari-hari. Kalau di hadapan istri gimana? Oh, saya alim banget. Tapi dahulu, setiap hari drink. Drinknya yang macam-macam. Dan dulu itu sebuah kebanggaan. Kalau bisa minum bir hitam 20 botol, ganteng. Ngerokoknya Marlboro karo Dunhill, ganteng. Itu sumber penyakit. Menyimpang. Peringatan dari Tuhan ada enggak? Oh, ada banyak. Tapi enggak sadar. Loh, Bapak Ibu percaya tidak percaya, dahulu sewaktu saya masih bermain narkoba, saya bermain narkoba itu sambil bawa Alkitab ini loh Bapak Ibu. Ini loh, Alkitab ini saya bawa kemana-mana. Mobil saya itu subwoofernya itu 15 in 4 biji, AC-nya super dingin. Kalau lagi tripping di dalam mobil itu suaranya dung, dung, dung. Marem. Bawa Alkitab. Lagi kentir apa normal coba? Loh, saya dalam keadaan habis on semalaman gitu ya, ada istilah namanya SOS. SOS itu singkatannya adalah sisa on semalam. Saya jam 5 pagi itu baru pulang, setengah 6 itu sudah ngomong sama istri saya, Lian, lu mau gereja yuk, pergi ke Alfa Omega Pusat. Dulu di lantai 2 gitu, ada subwoofer 18 in 2 unit. Dengan beberapa teman, wah istri saya senang pergi ke gereja rame-rame, pikirnya wah bujurnya tobat padahal kentir. Di atas itu lantai 2, bawahnya subwoofer 18 in, pujiannya seperti tadi, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakimu. Suara subwoofernya kan banter, dung, dung, tripping neng gereja Bapak Ibu. Kentir ya. Saya sesudah bertobat saya membayangkan Tuhan di surga itu lagi sedekap ndeloki anu bocah edan kene gereja ndeloki ngene. Iya kono teruske kono. Kentir tenan. Nah, waktu dalam keadaan kentir itulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian dalam ayat 71 dikatakan apa? Tertindas itu baik bagiku. Kenapa baik? Iya, sesudah habis-habisan, sesudah mikir siapa yang bisa nolong aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saya dulu baca Alkitabnya sehari 40 pasal. Setiap hari ini loh, baca Alkitab sehari 40 pasal. Dan sembuh dari gila, dari kentir itu. Saya 2004 bulan Oktober saya masuk Temanggung. Ketemu dengan teman-teman yang dari Efrata termasuk Pak David. Saya mulai menyerahkan hidup kepada Tuhan. Itulah sebabnya kenapa saya mengatakan bahwa kalau hidup adalah sebuah kesempatan, kita harus berbuah. Yang setuju katakan amin. Harus berbuah. Kalau tidak berbuah gimana? Ada ancaman murka. Makanya hal yang kedua, kalau hidup adalah kesempatan, yang kedua, manfaatkanlah kesempatan itu. Saya tuliskan demikian, Tuhan adalah Bapa yang baik, yang selalu memberi kesempatan melalui Yesus bagi kita. Semuanya yang mau berubah dan berbuah. Ya, saya waktu nuliskan kata berubah, kemudian kata berbuah. Ternyata hurufnya itu sama. Cuma diwolak-walik. Berubah, berbuah. Ternyata seorang yang mau berubah itu bisa menghasilkan buah. Saudara mau berubah?
Anda pasti berbuah. Sudah, perubahan akan menghasilkan sesuatu yang hebat. Seperti halnya ulat menjadi kupu-kupu. Itu terjadi perubahan hebat yang namanya metamorfosa. Metamorfoo. Dari sesuatu yang jahat tiba-tiba bisa muncul sesuatu yang cantik. Nah, waktu Tuhan itu memberikan sebuah kesempatan bagi kita, seperti yang dikatakan dalam ayat 8, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Izinkan Tuhan, dia tumbuh tahun ini lagi. Dengan cara apa? Diolah. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Jadi kalau saudara sudah diberi kesempatan melalui apapun masalahmu, itu kesempatan. Makanya pujiannya ada ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Setuju ya? Manfaatkan kesempatan. Yesus sudah meminta kepada Bapa di sorga, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Saya sangat percaya, saya ini diminta oleh Yesus kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga, izinkan Paulus Arif Budion ini tumbuh tahun ini lagi. Saya hari itu banyak dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan, dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang saya tidak tahu siapa orangnya. Dilayani setiap hari selama 6 bulan, gratis. Saya dulu punya sebuah konsep, nek urusan karo pendeta mesti duit. Itu pikiran saya. Tapi hari itu saya dicelikan mata saya, ternyata ada banyak hamba-hamba Tuhan yang punya ketulusan hati. Berani memberi, berani korban. Berani memberi, berani korban. Dari peristiwa itu saya belajar dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan yang seperti itu. Kenapa? Tuhan sudah memberikan kesempatan itu dan saya raih. Tetapi dalam tulisan saya di sini saya tuliskan demikian. Manfaatkanlah kesempatan itu dengan baik agar tidak terkena murka Allah. Ya, kalau kita sampai diberi kesempatan tapi kita tidak ambil, wow, murka Tuhan itu bisa menghantam kita lebih ngeri. Bisa lebih ngeri. Kita lihat sebentar dalam ayatnya, Titus 3 ayat 3, 4 dan 5. Saya akan bacakan. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan, ini tulisannya Rasul Paulus kepada Titus. Dia berkata, karena dahulu kita, karena ada orang banyak. Tapi Paulus mau mengatakan karena dahulu saya hidup dalam kejahilan. Dulu saya hidup tidak taat. Dulu saya hidupnya sesat. Dulu saya menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, termasuk zina, termasuk selingkuh. Hidup dalam kejahatan dan dengki, keji. Kenapa keji? Oh, Paulus ini pembunuh.
saling membenci. Dia ngelihat orang Kristen itu benci. Tapi dia diberi kesempatan oleh Tuhan dengan cara bagaimana? Tuhan hampiri Saulus dengan pertanyaan, Saulus, kenapa engkau menyakiti aku? Loh, siapa? Saulus, Saulus berkata, Tuhan ya? Ya, aku Tuhan yang kau sakiti. Langsung dia tobat. Dia diberi kesempatan oleh Tuhan. Paulus langsung cepat-cepat merubah sikap hidupnya. Dia belajar pergi ke tanah Arab. Untuk apa? Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Selama berapa tahun? 3 tahun. Dia tidak langsung mau belajar kepada para murid Tuhan, yang jelas itu pasti pengajarannya ekstrim. Tetapi disitulah dia mengalami hikmat daripada Tuhan, dari Tuhan secara pribadi, dan kemudian lahirlah seorang rasul yang bernama Paulus, dan dia lebih ekstrim daripada murid-murid yang lain. Kenapa? Dia menerima kebenaran Allah itu langsung. Sekarang perhatikan Efesus pasal 2 ayat 3-4. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Saudara perhatikan tulisan yang hijau itu, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Artinya apa? Kudune mati. Termasuk saya ini kudune mati. Mau jelas kok tidak pernah ke gereja, tidak percaya dengan firman Tuhan, tidak percaya dengan kuasa lagu pujian. Dulu saya tidak percaya Bapak Ibu. Oh dulu saya bandingkan Alkitab ini kayak ceritanya komik Jampang, komik Superman, komik-komik yang ada di dunia itu saya bandingkan dengan ini. Tapi ketika saya mulai ditangkap Tuhan, hari itu saya disetelkan lagu judulnya Dia Sanggup. Hanya pakai tape kompo, dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu sambil berdoa, karena tidak ada yang bisa gitar, nyetel tape kompo, lagunya Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, Dia sanggup. Saya dengar lagu Dia Sanggup, telinga saya gini, ampun, ampun. Sakitnya minta ampun. Kemudian ada hamba Tuhan berbisik di telinga saya, cuma ngomong, haleluya. Kayak ada paku besar nancep itu. Wah! Lagunya terus jalan. Dia sanggup, Yesus sanggup. Tubuh saya yang lagi ngeringkel tiba-tiba terpental bisa 15 meter. Grubiak, grubiak. Gulung koming kayak bola ditendang dulu. Wah, saya dengan merangkak-rangkak, dengan air mata saya sudah karu-karuan, saya ngerangkak menghampiri yang namanya tip kompo itu saudara. Saya kan karena berangkang, tipnya tuh di atas meja, tinggi meja kira-kira 90 cm, saya berangkang. Waktu saya berangkang gini loh, saya coba meraih volumenya, mencoba tak tutup, nyenggol volume tuh tidak bisa. Tapi tangan saya yang kepinginnya tak rendahkan volume, malah tambah dibanter ke. Wah, ampun. Saya di situ tahu dan suara pujian itu mengerikan Bapak Ibu. Makanya apa? Firman Tuhan berkata, Tuhan itu bertata di atas puji-pujian. Makanya kalau saudara lagi nyanyi cuma sedekap tok. Jangan cuma WL apa? Jangan gitu. Ini WL ini kalau lagi nyanyi itu di depannya Yesus. Saudara boleh baca tuh di dalam kitab Mazmur, dikatakannya apa? Yesus sebagai worship leader, itu ditulis juga dalam kitab Ibrani, surat Ibrani.
untuk pemimpin biduan. Ya, dalam kitab Mazmur kan kata-katanya itu. Untuk pemimpin biduan. Siapa sih pemimpin biduan? Yesus. Yesus itu dirijen. Hari itu saya menghargai yang namanya lagu pujian. Saya belum menghargai firman Tuhan. Tapi suatu hari Tuhan berkata, itu saya dengar audible. Bulan September tahun 99 jam 8 malam di dalam kamar saya. Sering saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Kenapa engkau tidak pernah memperkatakan suara firmanku? Saya cuma, siapa ya? Kata kedua sama muncul lagi, kenapa engkau tidak pernah memperkatakan suara firmanku? Tiba-tiba saya seperti Paulus, Tuhan ya. Tiba-tiba Tuhan cuma ngomong gini loh, Roma, udah cuma itu dong. Saya dulu nggak ngerti Roma itu apa, saya berpikirnya itu biskuit. Loh, saya dihampiri waktu itu saya Pak Titus, kan karena saya teriak-teriak, Pak Titus masuk kamar saya tanya, Pak Arif kenapa, Pak Arif kenapa? Pak, saya dengar suara Tuhan, lo Tuhan ngomong apa? Saya ceritakan itu. Terus saya ngomong, Pak Titus, Tuhan itu aneh ya. Loh, kenapa anehnya? Dia minta biskuit Roma. Loh, itu bukan biskuit Pak Arif, itu suratnya Rasul Paulus kepada sidang jemaat Roma. Mulai hari itu saya baca Alkitab dimulai dari kitab Roma. Dan itu menjadi ayat favorit saya sampai hari ini. Roma 10 ayat 8. Apa katanya? Firman itu dekat padamu, di dalam hati dan di dalam mulut. Di dalam hati orang percaya dibenarkan, di dalam mulut orang mengaku diselamatkan. Itulah firman iman yang kuberitakan kepadamu. Barang siapa berseru pada nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Barang siapa berseru pada nama Tuhan diselamatkan. Hari itu saya baca Alkitab sehari 40 pasal. Tiba-tiba bulan Oktober istri saya sing podo gendengi ngerti-ngerti mari. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Loh, nek dipikir gimana caranya? Istimewanya apa sih baca Alkitab? Makanya saya selalu berkata kepada Bapak Ibu, ayo baca. Ora mudeng ora apa-apa. Makanya surat Korintus pasal 15 berkatanya apa? Persekutuan dengan Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Jadi waktu saudara terus bersekutu kepada Tuhan, oh keajaiban itu pasti muncul. Nah, yang lebih mengerikan lagi Bapak Ibu, saya jadi gembala di Temanggung, itu saya kan tidak sekolah Alkitab. Ngerti-ngerti Pak Bekti yang artinya cukup apa ya, mendetail untuk ngurus hamba-hamba Tuhan. Tiba-tiba cuma ngomong, Arif, coba kamu layani Temanggung. Duh, saya bicara pada Pak Bekti, Om kan nggak pernah dengar khotbah saya. Melalui Pak Bram dia bilang, gelem apa ora? Saya masih ingat, itu bulan Oktober. Dan bulan Januari kami mengadakan Natal pertama. Tanggal 7 Februari 2005 saya diangkat jadi gembala. Jadi nanti tahun 2025 tanggal 7 Februari GBT Kristus Alfa Omega Temanggung itu sudah 20 tahun. Mau diulang tahun ini enggak Bapak Ibu? Loh bener loh. Bayangkan 20 tahun waktu berlalu dengan amat sangat cepat. Dulu saya masuk ke sini masih umur 40. Masih ganteng, ora lemu kaya saiki. Hari ini 60 tahun. Waktu saya tidak lama, kok nek ketambahan 20 tahun, 80 tahun. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kalau Tuhan berkatanya, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Untuk bisa berubah dan untuk bisa menghasilkan buah Bapak Ibu,
Firman ini jelas memberikan kepada kita isyarat. Mencangkul. Dicangkul itu ada apa saja, saudara? Orang misalkan tanah itu bisa ngomong. Waktu dicangkul gini, jerok. Tanahnya gimana? Aduh. Jerok. Aduh. Jerok. Aduh. Tanah dicangkul itu untuk diapakan? Diolah, digemburkan, dihancurkan. Itu di sini ada petani, ada Pak Martono, ada Pak Harto. Tanah kering itu loh, cuangkuli, digemburkan. Sama saudara, kalau ingin mengalami sebuah perubahan dan ingin berbuah, saudara pasti akan dihancurkan oleh Tuhan. Secara khusus apa? Karaktermu. Saya ini loh, karakter saya itu dihancurkan oleh Tuhan. Dulu Pak Bekti kalau ketemu saya nyebutnya apa? Raja ngeyel. Coba bayangkan, saya ini diarani raja ngeyel oleh senior saya. Kemudian bagaimana? Saya diolah, dicangkul. Karakter saya mulai pelan-pelan dilembutkan. Dan yang paling tidak enak, firman ini berkatanya apa? Diberi pupuk. Pupuk yang terbaik urea apa pupuk kandang, saudara? Pupuk kandang, itu yang terbaik. Itu ada yang memproduksi namanya Pak Jimmy. Pak Jimmy itu produksinya pupuk kandang. Pupuk kandang baunya wangi. Pupuk kandang itu apa sih? Kotoran kambing, kotoran sapi, ya istilah orang Jawa itu teletong, dipuacul, diolah, ditambahi tanah, kemudian jadi pupuk. Sama hidupmu, kalau ingin engkau menjadi orang yang berbuah, engkau akan diberi pupuk oleh Tuhan. Pupuknya apa? Ya kotoran itu tadi. Makanya kalau engkau difitnah, engkau dipupuk. Engkau dibenci, engkau dipupuk. Engkau dikata-katai, engkau dipupuk. Jadi waktu sesuatu hal, pohon diberi pupuk, sekitarnya kan bau. Sama ketika saudara dan saya diberi izin, mengalami diberi pupuk, waduh. Paling menyakitkan kalau difitnah, itu paling menyakitkan. Itu pupuk. Tapi melalui pupuk kandang itu yang baunya enggak karu-karuan, muncullah buah. Anda mau berbuah? Siap-siap untuk dipupuk oleh Tuhan. Wah, wegah. Nah, kalau wegah enggak bisa. Tidak bisa. Kalau Anda ingin cuma selalu wangi tok, pasti tidak berbuah. Saudara hanya kelihatan rimbun, hijau. Tapi nanti kalau Tuhan datang menemui Anda dan dia hanya melihat, oh cuma hijau tok. Tuhan kata-katanya tidak enak loh, terkutuklah pohon ara itu mati. Ini yang kedua, manfaatkan kesempatan. Yang ketiga, kalau hidup adalah kesempatan. Pesan Tuhan yang terakhir, kita harus kuat dan teguhkan hati. Saya beri gambar ranting yang dipotong. Dipotong itu sakit. Ayat firman Tuhan Lukas 13 ayat 9 berkata, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Jadi hidup kita, hidup saya dan saudara itu 50-50. Bisa menghasilkan buah atau Anda mati. Udah cuma itu tok pilihannya. Kalau saudara ingin menghasilkan buah, pasti akan dibersihkan. Pasti itu. Kita lihat ayatnya dalam Yohanes 15 ayat 2, 4 dan 5. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya apa saudara?
lebih banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau saudara belajar tentang pohon, ya untuk bisa menghasilkan buah, itu ada banyak tantangan. Contohnya tembakau lah yang apa artinya ini sesuatu yang hasil paling enak di Temanggung. Tembakau itu kalau kena angin yang terlalu besar, pohonnya bisa mati, bisa kontet. Itu cuma angin. Kena air terlalu banyak, tidak bermutu. Tidak ada hujan, tidak bermutu. Itu baru 3 unsur alam. Belum nanti kalau kena hama, kena virus, kena parasit. Di sini saya tuliskan, untuk proses menghasilkan buah ada banyak tantangan yang menghadang dan ada banyak yang tidak kuat menghadapi hama. Jadi saudara kalau bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam iman, pasti ada banyak hama. Hamanya apa? Ya macam-macam. Kamu tidak salah dituduh, kamu tidak salah dibenci, kamu sudah ramah tidak disukai orang, itu hama. Nah, orang kena hama itu banyak yang nggak kuat. Lebih memilih apa? Mundur dari gereja, mundur dari pelayanan. Diberi tugas tidak bertanggung jawab, itu hama. Hama itu perlu dibersihkan. Tetapi ada banyak orang, ada hama, tidak mau dibersihkan. Nah ini yang repot. Makanya dalam Yohanes pasal 15 ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau saudara mendengar perkataan firman Tuhan, itu pembersihan. Saudara itu sedang disuci hamakan, disemprot, dibereskan dengan perkataan-perkataan firman yang keras, supaya apa? Parasit itu tidak menggerogoti. Kalau saudara tetap bertahan di dalam Tuhan, seperti pujian yang tadi dikatakan yang terakhir, sampai akhir di hidupku ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku sampai ku menutup mata. Waktu saudara kuat di hadapan Tuhan, engkau mempunyai buah yang sangat-sangat ranum. Itu yang pada akhirnya Tuhan berkata, aku telah menemukan seorang bernama Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hadapanku. Wah itu dahsyat itu. Tapi lihat proses hidupnya Daud juga mengerikan. Makanya saya mau berkata, kalau Anda hari ini mengalami proses hidup yang mengerikan, susahmu, problemmu, apapun yang sedang kamu hadapi, Tuhan sedang membawa hidupmu itu dalam puncak kemuliaan yang ajaib. Makanya saya cuma berkata, kuat, teguh, jangan pernah mundur. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang nanti akan menolong kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan menaikkan satu pujian. Sampai akhirku menutup mataku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Kita bersama-sama berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia
haleluya. Sembah Dia. Tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Saya mengundang Ibu Oni untuk berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan berikan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Biarlah pujian ini Tuhan yang kami agungkan kepada Engkau. Benar Tuhan, Kau berikan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Biarlah setiap kami boleh mengambil bagian untuk melayani Engkau. Baik kami Tuhan, untuk kami boleh berdoa, untuk kami mengeluarkan tenaga kami, untuk kami mengeluarkan dana kami. Apapun Tuhan, taruh itu Tuhan di setiap hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan Engkau dapati kami berbuah. Tidak hanya berbuah yang sedikit Tuhan, tapi berbuah melimpah ruah, sehingga Tuhan gedung ini boleh dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah mulut kami boleh menyatakan kebenaran firman-Mu, kami boleh menyaksikan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon juga Tuhan, sekalipun Daud juga Tuhan mendapati ada kesalahan, tetapi Tuhan Engkau mendapati hamba-Mu Daud ini menjadi orang yang berkenan dan benar di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon kepada Engkau, jadikan kami, hati kami seperti hati Daud, meminta belas kasihan Tuhan, meminta pengampunan yang daripada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau kuduskan setiap kami, ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Engkau dapati kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hari lepas hari tambah-tambahkan pewahyuan, tambah-tambahkan hikmat yang berasal daripada Engkau. Dimanapun hamba-Mu ini berada, kini Tuhan Engkau berkati, Engkau berikan keselamatan, Engkau berikan Tuhan pengawalan daripada-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa sembahyang ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan. Kalau diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, kita akan memberikan korban persembahan syukur di pagi hari ini. Saya mengundang untuk yang bertugas kolektan, silakan ke depan. Kita akan berdoa. Yang bertugas kolektan minggu ini, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami mengucapkan syukur di mana Tuhan memberikan kesempatan atas kami semuanya di pagi hari ini. Kami boleh memberikan sebagian berkat yang kami ada Tuhan. Seberapapun yang kami berikan, kiranya Tuhan yang akan mengembalikan berkali-kali lipat atas jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan kami berdoa untuk yang belum bisa memberikan, Tuhan yang akan selalu cukupkan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk imamat yang menjalankannya di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Kalau kuat. Bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kembali Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang hidup, yang memberikan pertolongan, yang menjadikan langit dan bumi, yang memberikan kepada kami kehidupan. Sebelum kami berpisah, Tuhan, kami berdoa untuk acara gathering guyub bersama Tuhan yang akan diadakan tanggal 20 sampai 21 Oktober. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, bahkan mencukupkan pembiayaan. Amin. Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu yang akan ikut, Tuhan juga yang akan menyediakan biaya itu dengan cara yang heran, cara yang ajaib, dicukupkan oleh Tuhan.
sehingga acara gathering ini Tuhan sungguh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun, untuk saudara kami Niko, saudari kami Gresila, dan juga Ibu Suliani Susanto yang berulang tahun, dan kiranya Tuhan menolong, memberkati, diberi kekuatan, kesehatan, hikmat, keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan, bahkan mereka diberi roh takut kepada Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, keluarga mereka masing-masing juga ditolong dan juga diberkati oleh Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk Ibu Harsi yang masih ada di rumah sakit, berdoa untuk Pak Wondo yang masih mengalami kelemahan. Tuhan kiranya memberkati, menolong dan memulihkan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah di dalam kota maupun di luar kota, kiranya Tuhan juga menyediakan pendanaan dengan diberi roh takut kepada Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh belajar untuk mencapai hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk bidang usaha, untuk mereka yang sedang memerlukan pekerjaan, kiranya Engkau juga memberkati. Memberkati Tuhan untuk anak-anak yatim piatu, para duda, para janda dan juga fakir miskin, kiranya Engkau menolong, mencukupkan mereka semuanya. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang sedang keluar kota, mereka Tuhan yang sedang tidak punya minat ibadah, kiranya Engkau juga memberkati dan menolong, memulihkan mereka semuanya. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga, pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Amin.